Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu ke-24 setelah Pentakosta tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan baca dari terjemahan Alkitab yang kedua, terjemahan baru yang kedua. Demikian tertulis, gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, apabila pelita kami hampir padam." Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Namun ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari manapun saatnya." Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan karena kita diberi kesempatan kembali untuk datang ke rumahnya yang kudus, untuk mendengar sabdanya setelah 1 minggu kita bekerja, bersaksi bersekutu dan melayani di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Dan kita yakin dan percaya firman Tuhan yang kita dengar akan memberi kita arahan baru, semangat baru, dan hikmat untuk menjalani kehidupan kita ke masa depan. Kita telah memasuki minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Dan tema yang akan kita dengar dalam minggu ini ialah menjadi orang bijaksana. Menjadi orang bijaksana. Secara khusus dalam minggu ini kita akan menyerahkan anak untuk menerima baptisan kudus, dan kiranya baptisan kudus ini memberikan kesempatan bagi kedua orang tuanya menjadi ayah ibu yang bijaksana, mendidik membesarkan anak ini bertumbuh kembang dalam iman yang benar, sehingga mereka kelak akan menjadi pewaris kerajaan surga dan menjadi bersama-sama kita menikmati kemuliaan Tuhan. Menjadi bijaksana ini menjadi tema penting karena setiap lahir kita diberi Tuhan kecerdasan. Setiap lahir
kita diberikan Tuhan kecerdasan. Cerdas, pintar, dan bijaksana, 3 kata yang perlu kita maknai. Kecerdasan, saya katakan, itu diberi kepada setiap orang sejak lahir. Jadi semua manusia adalah makhluk yang cerdas. Tetapi kepintaran itu tidak diberikan. Kepintaran itu adalah upaya manusia untuk menjadi pintar. Maka dia harus belajar. Karena pintar itu tidak bisa tiba-tiba dapat. Pintar bernyanyi, pintar berkata, pintar berjalan, pintar berpuisi, pintar berkhotbah, itu tidak tiba-tiba datang. Dia harus sekolah. Orang tua harus mulai mendidik anaknya berkata Bapa, Amin, Tuhan. Nah, itu baru bisa dia pintar berkata. Atau orang tuanya menata, ta, supaya bisa anaknya berbicara. Itu pintar. Maka setiap orang diberi kesempatan belajar sejak lahir sampai mati. Tidak ada orang berkata, aku cukuplah, sudah belajar SD, berhentilah. Oh tidak. Maka ada sekolah dasar. Dilanjuti dengan lanjutan pertama dan sekolah atas, menengah atas. Di sekolah di Indonesia hanya tingkat SMA. Inilah sekolah tertinggi, menengah atas. Lalu setelah itu masuklah ke universitas, perguruan tinggi. Maka dia disebut dengan mahasiswa, bukan lagi siswa. Jadi siswa itu kategorinya SD, SMP, SMA. Itulah dasar dalam pendidikan supaya pintar membaca, pintar menulis, pintar berkali-kali, menambah-nambah, berkurang-kurang, membagi-bagi. Tapi setelah belajar, manusia hanya bisa berkali-kali dan bertambah-tambah. Susah berbagi. Susah berbagi dan berkurang-kurang. Tapi berkali-kali, 5 kali 5, 25. 7 kali 6, 36. 10 tambah 10, 20. Wah, cepat itu. Tapi coba 12 bagi 2. Agak berpikir sedikit. 5 kurang 5. Agak berpikir sedikit. Karena memang itu manusiawi. Maka ketika dia dapat berkat, maunya berkali lagi. Sudah dapat 2 juta, mau 4 juta. 4 juta mau 8 juta. Itu berkali-kali berkatnya. Tapi ketika mau berbagi, berpikir, aduh, kalau aku kasih nanti kuranglah bagiku, kan gitu ya. Kalau sudah pintar rupanya hanya berkali-kali dan bertambah-tambah yang disukai. Tapi berbagi-bagi dan berkurang-kurang nggak mau. Nah itu bagi orang yang di sana, kalau di sini enggak. Kalau di sini sih mau berbagi-bagi. Apalagi sudah Natal kan, berbagi-bagilah. Karena dana Natalnya masih kurang 25 juta lagi itu. Perlu 25 juta lagi. Jadi hanya orang yang berbagi-bagi itu mampu mengurangi itu. Kalau berbagi minggu ini 10 juta, 2 minggu depan tinggal 15 juta kan itu. Tapi kalau sulit berbagi-bagi dan berkurang-kurang, nggak akan bisa itu. Nah itu dia. Lalu berbijaksana. Orang yang berbijaksana itu tidak diberikan sejak lahir, tidak dipelajari, dia hanya meminta. Jadi orang yang ingin bijaksana, dia harus meminta kepada Tuhan. Tuhan, berilah hambamu ini kebijaksanaan. Nah harus diminta. Kalau tidak diminta, maka tidak dapat bijaksana. Yang dapat bijaksini. Gitu. Supaya bijaksana, marilah kita meminta kepada Tuhan. Tapi hati-hati. Ketika kita minta bijaksana, yang diberikan bukanlah kedamaian, tetapi kebalikan dari yang kita minta. Bapa di sorga, berilah hambamu kebijaksanaan, kesabaran. Kalau kita minta kesabaran, yang diberikan ialah masalah.
yang diberikan masalah. Lama naik jabatan, sulit berhasil, mengalami mungkin kecelakaan, mungkin persoalan anak, persoalan suami dan istri. Lalu kita bertanya, Tuhan, aku minta kesabaran, kok diberikan kesulitan dan masalah? Lalu Tuhan berkata, kau kan minta kesabaran, ku kasih case, ujian, supaya engkau sabar, gak tahan kau. Maka jangan salah minta. Kalau gak tahan uji supaya sabar, jangan minta kesabaran. Jadi hati-hati. Orang yang bijaksana itu ialah orang yang sudah pengalaman. Pengalaman itulah yang membuat kita bijaksana. Semakin tua umur kita, karena sudah banyak makan asam garam, maka kata-kata kita semakin bijaksana. Karena kebijaksanaan itu lahir dari pengalaman hidup. Jadi kalau kita masih muda, kemungkinan bijaksana bisa. Tapi mungkin kadarnya belum teruji. Tapi kalau kita sudah semakin tua, sudah semakin mendekati 70 tahun, 80 tahun, biasanya kata-katanya semakin bijaksana. Itu kata Pemazmur dan Tuhan dalam kitabnya. Tapi terkadang semakin tua kita semakin merepet, bukan bijaksana. Ini bahayanya. Semakin sensitif, semakin kita kira orang lain ngomongin kita karena mungkin aku udah tua ya, nggak berfungsi lagi, yang berfaedah lagi ya. Apa kalian? Itu hati-hati. Hati-hati kalau sudah tua juga. Belum tentu semua orang tua bisa bijaksana. Belum tentu. Dan jangan menganggap aku ini udah 70 tahun. Hormatilah aku. Tergantung hidupnya selama ini. Kalau hidupnya selama ini memang tidak memberi keteladanan, tidak memberi contoh yang baik, orang nggak bisa hormati dia. Apalagi kata-katanya tidak bisa menjadi pegangan. Lain sekarang, lain besok. Orang tua itu harus konsisten berbicara, mengajari anak. Jangan lain pengajaran hari ini, lain pengajaran besok, lain pengajaran yang akan datang. Maka anak-anak tidak hormat kepada kita. Lihatlah fenomena sekarang kan, hampir sempurna. Tapi karena katanya membuat dia tidak lagi dihormati. Maksud saya mungkin dimengerti, tidak perlu saya jelaskan. Itu karena hari ini beda, besok beda. Maka orang tidak lagi respek, hormat kepada dia. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Nah, dalam khotbah hari ini kita belajar bijaksana. Jadi orang-orang yang bijaksana itu apa? Nah, kita akan belajar dari teks. Ada dua diperhadapkan di sini. Gadis bodoh dan gadis bijaksana. Nah, jadi kalau ini kita katakanlah bukan gadis, orang bodoh, orang bijaksana. Nah, apa bedanya orang bodoh dan bijaksana? Orang bijaksana itu memiliki kesiapan jangka panjang. Jadi ketika mereka hendak menanti mempelai, orang yang bijaksana sudah membawa pelita dan buli-buli minyaknya, sehingga dia tidak merasa harus diberi informasi supaya bawa. Enggak, dia sudah siapkan karena dia tahu menanti itu panjang, tidak tahu kapan. Maka jika minyakku habis, maka aku isi minyakku, tatkala nanti pengantin datang saya siap. Yang orang yang kurang bijaksana, dia tidak peduli, yang penting aku punya. Selesai. Persiapannya jangka pendek, tidak jangka panjang. Sehingga ini membuat dia mengalami kesusahan, mengalami persoalan di masa depan. Ini orang bijaksana dan orang bodoh. Orang bijaksana mempersiapkan sesuatu yang dibutuhkan, walau tidak diperintah.
karena dia yakin akan membutuhkan persiapan yang matang. Jadi ini kalau kita kaitkan dalam mendidik anak, banyak kita menjadi orang bijaksana mendidik anak, dan ada banyak orang kurang bijaksana mendidik anak. Siapakah orang yang berbijaksana mendidik anak? Dia mempersiapkan jangka panjang. Pendidikan kepada anak jangka panjang, jangan jangka pendek. Apa yang disebut pendidikan kepada anak jangka panjang dan jangka pendek? Saya dalam persiapan sudah saya sampaikan kepada Bapak Kembar ya, dan Mama Kembar, atau Kristo dan Kristi. Saya katakan begini, mendidik anak ini ada 1000 teori mendidik anak. Kalau kita baca dari ahli-ahli psikologi, ahli-ahli anak, ahli-ahli yang mengetahui bagaimana cara mendidik anak. Tapi setelah kita baca 1000 teori mendidik anak, tetapi kalau dalam praktiknya hanya satu teori yang kita gunakan mendidik anak. Apa itu? Mendidik anak dengan kasih. Mendidik anak dengan kasih. Mendidik anak dengan kasih itu akan mempersiapkan anak menuju jangka panjang. Tapi mendidik anak dengan teori yang salah akan mempersiapkan anak jangka pendek. Apa yang saya maksud dengan mendidik dengan jangka panjang dan jangka pendek? Jika dalam masa pendidikan anak, the golden age 0 sampai 5 tahun, kita salah mendidik anak, tidak memberi waktu, tidak menginvestasikan waktu, tidak memberi asupan yang baik, baik rohani dan jasmani, maka hidupnya tidak jangka panjang, tapi jangka pendek. Orang yang bagus mendidik anak, misalnya saya sudah katakan tadi, kita pikir mungkin dia tidur, tidak pandai ngomong, tidak pandai berkata, nggak perlu kita didik dia. Oke lah, biarkan aja begitu, nanti setelah dia berbicara baru kita didik. Itu namanya pendidikan jangka pendek. Pendidikan jangka panjang ialah ketika dia masih bayi yang tidak tahu apa-apa, perdengarkanlah firman Tuhan kepadanya. Sekarang tidak seperti dulu lagi. Sekarang di mobile phone sudah ada Alkitab audio. Mulailah perdengarkan kepada dia mulai dari Kejadian. Kejadian 1 ayat 1. Nah, ini kan dibaca oleh mesin ya. Sampaikan kepada anak-anak yang tidur itu. Tapi jangan terlalu dekat, nanti ada persoalan kepada otak dan sarafnya. Agak jauh, tapi kedengaran. Atau perdengarkan musik-musik rohani. Musik-musik metodis, nyanyian-nyanyian metodis kepadanya. Itu mendidik anak jangka panjang. Lalu saya katakan tadi, komunikasi kepada anak jangan komunikasi yang salah. Kita kan komunikasi kepada anak sering membuat anak tidak mengerti kan salah. Sini kepada mama mami, papi mama kamu mama memimpin gitu kan. Seolah-olah anak-anak ini ada bahasa anak gitu. Akhirnya dia rekam mama, mimi. Mama untuk makan, mimi untuk minum. Untuk berak, gitu kan. Itu kan pendidikan yang salah. Tapi berikanlah kata yang benar supaya dia mendengar kata yang benar. Jadi ketika dia mampu berkata-kata yang diucapkannya benar. Sehingga tidak ada kesalahan dalam dirinya. Tapi kita sering mendidik anak dengan kata yang salah, komunikasi yang salah. Maka ketika jangka panjang kita berkomunikasi kepada anak-anak terus salah. Akhirnya kita yang stres. Gimananya anak-anak ini? Sudah aku kasih tahu yang benar, dia lakukan yang salah. Bukan dia yang salah, kita yang salah. Mendidik yang salah sejak kecil. Itu soal komunikasi. Soal karakter. Tadi sudah saya katakan. Kita sering mendidik anak balas dendam sejak lahir. Ketika nangis anak kita, siapa yang jahat katanya? Oh ini dinding ini, pukul-pukulnya dinding. Opung yang salah, tulang yang salah. Itu mendidik anak balas dendam. Itu jangka pendek itu. Kalau dia nanti sudah kuliah, Pak, minta dulu sepeda motor. Jauh kali kampus USU ini. Nggak ada uang kita, nangis dia. Karena kita membuat dia nangis, apa yang terjadi? Balas dendam. Awas kau. Itu.
Sehingga berkelahilah kita tiap hari kepada anak kita, karena kita telah memberi dia bibit balas dendam. Ini jangka pendek, membuat kita stres. Baru SMA sudah stres kita melihat dia, apalagi setelah menikah lagi nanti, punya cucu lagi, stres terus. Pendidikan jangka panjang ialah memberi pendidikan yang benar. Itu orang bijaksana. Lalu ketika dia jauh dari kita, dia menjadi anak yang cerdas, pintar dan bijaksana, membuat kita bahagia. Sudah tua kita dihormatinya, muda dia pun dilakukannya kewajibannya, menjadi anak yang berbakti bagi orang tua. Kata-katanya hormat, sopan, tidak menjadi anak-anak yang melawan orang tua. Inilah pendidikan jangka panjang. Lalu hindarlah kata-kata jangan. Saya minggu yang lalu sudah saya sampaikan ini. Jangan pergi ke dapur, jangan pergi keluar, jangan pergi ke kamar mandi, jangan pergi ke kamar pun, jangan. Kemana dia pergi? Akhirnya maunya kita anak-anak ini menjadi batu, patung. Ya mak, ya pak, ya mak. Akhirnya dia tidak menjadi anak yang kreatif, anak yang cerdas, anak yang punya kemampuan mengatasi masalah. Jatuh dia, kita take over hidupnya. Sini nak, sini biar mama yang membantu, menolong. Jangan. Kalau dia jatuh, biarkan dia menyelesaikan masalahnya. Lalu ketika dia gagal, kita tolong apa yang sakit nak, kita obati, kasih obat merah, atau kita kusut. Itu kita menolong dia, sehingga dia menjadi anak yang bijaksana ke masa depan, cerdas ke masa depan. Itu yang pertama, memiliki kesiapan jangka panjang. Orang bijaksana berpikir jauh ke masa depan. Yang kedua, dia memiliki kemandirian spiritual. Orang bijaksana ini, dia selalu memperhatikan kemandirian spiritual. Jadi pertumbuhan jasmani harus dibarengi dengan pertumbuhan iman. Jangan anak itu bertumbuh jasmaninya, tapi imannya terus anak-anak. Banyak kita sekarang orang dewasa, umur sih sudah 50 tahun, tapi imannya masih iman sekolah minggu. Ini persoalannya. Umur 70 tahun, imannya iman sekolah minggu. Kalau salah guru sekolah minggu mendidik iman, maka itulah imannya sampai mati, tidak bertumbuh, tidak berkembang. Makanya sebenarnya hati-hati guru sekolah minggu. Kalian mengajarkan salah, maka salahlah iman kita semuanya. Tapi kalau guru sekolah minggu baik, maka iman kita berkualitas sampai seterusnya. Tapi orang yang bertumbuh secara spiritual, mandiri secara spiritual, ya, dia mampu menerima pendidikan rohani yang baik dari kita. Maka kalau Ulangan 6 itu dikatakan, ajarkanlah firman Tuhan kepada anak-anakmu dikala duduk, dikala tidur, dikala berbaring, dikala berjalan, dikala kesempatan apapun. Berikanlah pengajaran iman kepada mereka, sehingga pertumbuhan jasmani dibarengi dengan pertumbuhan iman. Maka itulah orang-orang bijaksana, orang cerdas, orang bijaksana. Jadi kalau ingin anak kita menjadi orang yang cerdas bijaksana, jangan lalai mendidik mereka secara spiritual. Jadi kalau sudah pulang nanti dari sekolah minggu, tanyalah, nak tadi diajarkan guru sekolah minggu apa? Ditanya, supaya dia mulai flashback atau mengingat lagi apa yang diajarkan guru sekolah minggu kepadanya. Lalu kita memberi motivasi lagi, baca nak firman Tuhan, kitab suci, atau ayo berdoa nak, iman metodis ini begini nak, John Wesley itu tokoh metodis, bla 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 bla. Mungkin dia tidak tahu sekali, enggak apa-apa, 2 kali, 3 kali, berkali-kali, maka dia akan menjadi anak yang beriman, cerdas dan bijaksana. Itu yang kedua. Yang ketiga, pandangan ke masa depan. Pandangan ke masa depan ini begini, orang bijaksana itu sebelum terjadi dia sudah tahu akan ada persoalan. Dia membawa minyak karena dia sudah tahu ada persoalan. Jika pelitanya kehabisan minyak, dia akan sediakan memasukkan minyak ke dalam pelitanya. Artinya dia
tahu masa depan dan tantangannya. Artinya visioner. Jadi kita pun mendidik anak, membesarkan anak harus menjadi orang tua yang visioner. Jangan lihat dia mereka sekarang tidak tahu apa-apa, tapi lihat dia ke depan menjadi apa. Tergantung kita menghormati dia seperti apa. Sering kita menganggap anak kita anak-anak yang underestimate, selalu di bawah kita. Aku bapakmu, mamamu, gak tahu kau apa-apa. Mulai kecil itulah kata kita sampai menikah. Udah menikah pun kau anakku kau, dari sini kau lahir gak tahu kau apa-apa. Memang gak tahu apa-apa sampai tua. Karena kitalah yang tahu apa-apa. Maka terjadi persoalan. Bukan begitu cara mendidik anak. Tetapi kita mengantisipasi ke masa depan. Maka berilah pemahaman yang baik ke masa depan. Sehingga mereka mampu menjadi anak ke masa depan yang sukses. Maka kalau ketemu sama anak-anak, jangan anggap dia anak-anak. Tetapi anggap dia orang yang di masa depan berhasil. Maka kalau bertemu dengan mereka, selamat pagi Pak Gubernur, gitu aja kan. Bagaimana kabarmu? Perbincangan kita kepada dia seperti kepada orang besar, supaya dia menjadi orang besar. Tapi kita jumpa sama dia, hei apa kau? Ketahu kau apa? Ketahu kau apa? Cobalah itu dibayangkan, dididik kepada dia nggak tahu apa-apa, sampai tua pun nggak tahu apa-apa. Makanya kita stres mendidik mereka setelah besar. Karena apa? Memang kita mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Masuk SD nggak tahu apa-apa, masuk SMA tidak tahu apa-apa, masuk kuliah tidak tahu apa-apa, menikah pun tidak tahu apa-apa. Akhirnya kita stres. Ini salah. Jadi persiapkanlah mereka menjadi orang sukses. Kalau saya pulang anak saya atau sama guru saya, halo sayang, bagaimana kabar? Apa yang kau rasakan hari ini? Apa yang kau pelajari hari ini? Apa pergumulan yang kau rasakan hari ini? Apa yang perlu kita tindak lanjuti hari ini? Begini. Wah, karena sering kita stres orang tua ini pas mau sekolah, Pak belikan dulu pensil berwarna-warna katanya. Padahal sudah mau ke sekolah, mana ada buka toko. Berkelahilah kita gara-gara informasi baru itu pagi-pagi itu. Tapi ketika kemarin pulang sekolah kita tanya, apa pengumuman dari sekolah? Aku besok harus bawa pensil berwarna-warna. Wah, pulang sekolah cari ke toko sekolah di mana ada pensil berwarna-warna. Sehingga besoknya kita tidak berkelahi. Karena apa? Kita menanyakan masa depan yang akan terjadi kepadanya. Ini tugas kita. Di gereja pun ada banyak masa depan yang kita tidak tahu. Tapi kita harus menerka, membayangkan. Sehingga gereja, keluarga, masyarakat menjadi orang yang berbahagia. Apa yang hendak kita renungkan dari minggu ke-24 setelah Pentakosta ini? Dari firman Tuhan yang mengatakan orang yang bijaksana, maka pertama kita harus mempersiapkan diri menjadi orang yang rohani. Karena hanya orang yang punya nilai rohani, spiritualitas yang tinggi, yang akan siap menghadapi masa depan. Kita jemaat Metodis yang hadir saat ini, kita akan siap menghadapi masa depan jika tingkat kerohanian kita sudah matang, sudah mantap. Sehingga ketika ada pergumulan persoalan hidup, kita tidak lagi stres. Kita tidak lagi menjadi kalang kabut. Kita tidak menjadi gerasak gerusu menghadapinya. Karena apa? Kematangan kita secara rohani sudah mantap. Ketika mendengar atau mengalami masalah, kita tenang. Walau hati kita bergumul, kehidupan kita bergumul, tetapi kita menghadapi persoalan dengan tenang, dengan senyum. Orang lain tidak tahu dompet kita berisi berapa, tapi karena kita senyum terus, dia sangka dompet kita berisi terus. Itu. Tapi ada banyak orang dompetnya penuh, tapi mukanya masam terus, supaya tidak dipinjam uangnya. Itu bersoal. Lebih baiklah kita terus senyum, walau diduga orang dompet kita tebal. Gak apa-apa. Karena hanya orang yang senyum
wajahnya senyum, maka lambat tua. Tapi kalau orang yang terus berkerut, berkelin, usianya tidak sebanding wajahnya. Usia masih 15 tahun, tapi tampak wajahnya seperti 30 tahun. Rugilah. Makanya jika ada persoalan, hadapi dengan senyum. Karena apa? Ada Tuhan yang menolong kita melewati masa sulit ini. Jadi kalau sudah punya anak, kata orang, maka kita masuk ke dalam penjara. Karena tidak terbebas menjadi orang lagi. Karena ketika kita mau pergi, terbebas. Sini. Ketika kita pergi, Papa, kita harus investasikan waktu memeluk dia lagi. Papa mau kerja ya nak, sabar nanti datang aku. Sabar di rumah lah ya. Tapi jangan berbohong. Mau kemana? Mau amin-amin. Pergilah katanya. Karena anaknya diajar kalau mau amin-amin bebaslah orang tuanya. Jangan, kalau kerja. Kalau mau ke gereja. Itu. Supaya keterbukaan kepada anak-anak bagus. Jadi bahasa kita, sikap kita terus menjaga kerohanian yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menjadi manusia yang memiliki kemandirian spiritualitas. Artinya kita menjadi orang yang mampu menghadapi dengan kemampuan spiritualitas yang kuat. Jangan kita mudah cengeng. Ada orang begini di status-status Facebooknya atau dunia mayanya. Hari ini aku kewalahan menghadapi anak-anak yang sakit, demam tinggi, rewel. Jangan menganggap masalah itu. Syukur kita punya anak yang bisa dijaga. Bagaimana perasaan orang yang bertahun-tahun menanti sang bayi di tengah keluarganya, dia tidak memperoleh. Maka mintalah hikmat kepada Tuhan. Tuhan, ajar aku menghadapi penyakit persoalan anakku itu, supaya aku menjadi orang tua yang berbijaksana. Ini spiritualitas, itulah yang mendorong kita mampu menerima keadaan dan situasi yang terjadi dalam mendidik anak. Itu yang kedua. Yang terakhir, kemampuan mengantisipasi masa depan. Tapi bagi mereka yang berdua, saya sudah sampaikan tugas orang tua dalam mendidik membesarkan anak setelah baptisan ada dua. Yang pertama, mengajarkan firman Tuhan. Yang kedua, melatih mereka dalam keteladanan kita, praktik kehidupan sehari-hari. Jadi mengantisipasi masa depan ialah kita menjadi orang tua yang memberi teladan, contoh kepada mereka. Ketika ditanya anak sekolah minggu, apakah Tuhan baik? Kalau dia menjawab Tuhan baik, maka dia melihat ayah ibunya di rumah berlaku baik. Karena ayah dan ibulah Tuhan yang kelihatan di bumi ini. Tapi kalau kita tanya sekolah minggu apakah Tuhan baik, dia sulit menjawab dan bahkan berkata, tidak bu guru, katanya. Segeralah periksa ayah ibunya. Karena berarti mereka tidak menunjukkan teladan yang baik di hadapan anaknya. Sehingga bagi dia Tuhan tidak baik karena orang tuanya setiap hari perang Israel dan Hamas. Maka bagi dia Tuhan itu tidak baik. Tetapi kalau di depan mata mereka melihat ayah ibunya harmonis. Ayahnya mengatakan kepada mamanya, hai beb, hai sayang. Mamanya juga mengatakan, hai papi. Wah, berarti Tuhan itu baik. Bahkan kalau berani, anak saya kalau dia memarah kepada istri saya kata, hei jangan marahi istriku, aku lebih dulu mencintainya daripada engkau. Sehingga dia menghormati ibunya karena saya melarang dia marah kepada istriku. Itu, kalau sudah seperti itu pasti mereka, wow, ayahku aja mencintai mamaku apalagi saya yang lahir dari rahimnya. Ini keteladanan. Sehingga saya tidak mengatakan saya sudah super dalam mengajar anak. Tidak. Tapi minimal teori-teori kasih tadi. Menghantar anak kepada kerajaan Allah. Kalau anak kita sudah penghuni kerajaan Allah, maka kita menikmati kebahagiaan kekal di bumi dan di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita.
Amin. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajar kami menjadi orang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang punya pengharapan, bahkan memberikan investasi jangka panjang, mendidik dengan baik, yang berkualitas, mendidik iman, bahkan mendidik kemampuan kemandirian spiritualitas yang baik, dan pandangan ke masa depan yang dipersiapkan bagi anak-anak. Orang bijaksana mengantisipasi kehidupan kini dan masa depan. Kehidupan kami tidak berakhir di bumi, di dunia fana ini, tapi akan berakhir di surga kekekalan. Karenanya kami mohon Tuhan memberi kami kemampuan menjadi orang bijaksana. Bijaksana itu adalah permohonan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami hidup bijaksana melalui kehidupan yang pintar dan cerdas. Maka kami akan menjadi orang-orang bijaksana, mendidik membesarkan keturunan kami, atau berkomunikasi bersama masyarakat dan keluarga dan gereja. Terpujilah Engkau Bapa kini sepanjang masa. Amin.